terkait dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu tentang urbanisasi. Bagaimana urbanisasi itu berpengaruh terhadap kota, dan bagaimana urbanisasi itu menjadi bagian dari perkembangan sebuah kota. Ini yang tadi telah saya sampaikan, paling tidak secara teoritis seperti apa urbanisasi itu dan apa saja yang menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya proses perpindahan dari desa ke kota. Tadi juga saya sampaikan data-data terkait dengan sejauh mana kepadatan dan pertumbuhan penduduk di perkotaan itu ya, yang ini saya kira kemudian nanti mempengaruhi kondisi kota-kota di Indonesia. Jadi saya ulangi lagi, menurut Kingsley Davis ya, dia seorang ahli demografi, dia menampilkan pertumbuhan kota-kota di 34 negara sedang berkembang ya. Jadi yang dia sampaikan itu adalah data tahun 1940 sampai tahun 1950-an. Yang dari keseluruhan 34 negara itu, rata-rata pertumbuhan penduduknya itu mencapai 4,5%. Ini sangat tinggi sekali pertumbuhan penduduk di 34 negara yang sedang berkembang itu, dengan rincian 7 negara di Afrika itu pertumbuhan penduduknya itu 4,7%, kemudian 15 negara di Asia itu juga 4,7%, kemudian 12 negara di Amerika Latin itu 4,3%. Yang ini kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan penduduk di Eropa, itu nampaknya 2 kali lipat untuk tahun yang sama ya. Karena di Eropa saya ralat ya, di Eropa pada akhir abad ke-19, bukan tahun yang sama dengan yang 34 negara itu pertumbuhan penduduknya hanya 2,1%. Jadi dalam rentang yang cukup berbeda ya, tetapi dengan negara-negara yang cukup berbeda pula, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Pertumbuhan penduduk di Amerika Latin, Afrika, Asia, dan Eropa. Nah, ini artinya bahwa pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang atau yang kemudian diistilahkan sebagai negara dunia ketiga itu ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan perkembangan penduduk, pertumbuhan penduduk di negara maju. Dan salah satu penyebab dari tingginya perkembangan atau pertumbuhan penduduk di negara berkembang itu salah satunya karena faktor berpindahnya masyarakat dari desa ke kota, itu ya, ke kota. Sehingga perkembangan penduduk di kota-kota di Afrika, Asia, kemudian Amerika Latin jauh lebih tinggi dibandingkan dengan perkembangan penduduk di kota-kota di Eropa. Nah, ini yang terjadi. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Dan sejak kapan pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan penduduk yang sedemikian tinggi di perkotaan di negara-negara berkembang? Kita lihat misalnya yang tadi pagi sudah saya sampaikan, pada umumnya negara-negara berkembang itu
kota-kotanya memang baru bermunculan itu berbarengan dengan kolonialisme, berbarengan dengan datangnya orang-orang barat ke kawasan-kawasan tersebut. Memang kota-kota di negara-negara berkembang pertumbuhan awalnya atau kelahirannya sebenarnya jauh sebelum kolonialisme muncul di negara-negara itu. Sebagai contoh misalnya Jawa. Di Jawa itu sudah ada kerajaan Majapahit ya, yang itu muncul saya kira abad ke-13 gitu ya, yang ibu kotanya ada di Trowulan. Dan berdasarkan rekonstruksi yang dilakukan oleh arsitek ternama pada masa kolonial pada awal abad ke-20 yaitu Henry McLain-Pong. Rekonstruksi itu menunjukkan bahwa ibu kota kerajaan Majapahit yang terletak di Trowulan itu sudah merupakan kota dalam tanda kutip yang cukup kompleks gitu ya. Di sana jalan-jalannya sudah tertata rapi. Kemudian pemukiman itu juga sudah cukup padat gitu ya. Tentang pemukiman itu kalau kita berkunjung ke Trowulan, di sana ada hasil penggalian para arkeolog yang menunjukkan bahwa rumah-rumah di ibu kota kerajaan Majapahit itu memang sudah merupakan rumah-rumah yang dapat dikatakan permanen gitu ya. Terbuat dari batu bata gitu ya, mungkin sebagian dari batu bata, sebagian lagi bagian-bagian tertentu masih menggunakan kayu. Tapi itu menunjukkan bahwa Trowulan sebagai sebuah kota itu sudah merupakan kota yang cukup kompleks ya, walaupun itu berkembang pada abad ke-13. Nah, itu menunjukkan bahwa sebelum masa kolonial ya, sebelum kedatangan orang-orang Eropa, memang kota-kota di kawasan Nusantara utamanya di Jawa itu sudah muncul dengan bentuk-bentuknya yang sudah menyerupai atau bisa dianggap sebagai sebuah kota. Itu nanti bisa kita lihat pada rekonstruksi yang dilakukan oleh Henry McLain-Pong tadi. Nah ini. Tetapi memang pada periode kolonial atau sejak kedatangan orang-orang Belanda ke kawasan Nusantara, pertumbuhan kotanya itu menjadi lebih cepat. Ya. Sebagai contoh misalnya Batavia. Batavia itu mulai dibangun ya. Itu sejak Jan Pieterszoon Koen mendarat di Batavia gitu ya. Dan dia kemudian menata kawasan itu menjadi sebuah kota yang menurut bayangan Jan Pieterszoon Koen dan para pengikutnya itu mengacu pada kota-kota di negara asal mereka, yaitu di negeri Belanda. Pada awalnya memang yang didirikan di Batavia itu sebuah benteng ya. Sebuah benteng untuk kepentingan orang-orang yang baru datang itu. Tetapi lama-kelamaan benteng itu tidak lagi cukup untuk menampung kedatangan orang-orang Belanda yang dari hari ke hari terus bertambah. Sehingga lama-lama hunian yang semula terbatas di kawasan benteng itu lama-lama akhirnya menerobos keluar dari benteng. Sehingga sejak tahun 1619 Batavia kemudian dibangun oleh Jan Pieterszoon Koen
menjadi bukan sekedar hunian kecil di dalam perbentengan itu, tapi kemudian berkembang menjadi sebuah kota yang kompleks. Saya kira banyak buku yang menjelaskan mengenai perkembangan kota Batavia sebagai cikal bakal kota modern di kawasan Nusantara, khususnya di Jawa. Ada salah satu buku saya kira yang sangat menarik ya, yang ditulis oleh A. Huygens. Ini mungkin saya pernah perlihatkan kepada kalian. Ini buku yang ditulis oleh siapa? A. Huygens itu judulnya Sejarah Jakarta dari masa prasejarah sampai akhir abad ke-20. Dan Huygens ini memang seorang ahli sejarah ya, walaupun latar belakangnya sebenarnya bukan sejarah karena beliau adalah seorang pastor gitu ya, tetapi kepeduliannya dan ketelitiannya di dalam menulis sejarah Jakarta itu sangat luar biasa. Karya-karya si Huygens ini sangat banyak ya, salah satunya ini itu ya. Terus kemudian saya kira ada lagi. Nah ini saya punya yang ini, tempat-tempat bersejarah di Jakarta. Ini juga secara detail Huygens itu mencoba menelusuri perkembangan kota Batavia sejak awal. Nah ini memang berdasarkan dari apa yang ditulis oleh si Huygens ini menunjukkan bahwa sejak orang-orang Eropa datang ke kota Batavia, itu kota ini kemudian perlahan-lahan dibangun menjadi kota modern. Pemukiman-pemukiman orang-orang Eropa itu dibangun dengan baik gitu ya. Terus kemudian kawasan perdagangan lama-lama juga tumbuh di sana. Dan pada akhirnya kota Batavia itu kemudian tumbuh menjadi sebuah kota yang kompleks, bukan hanya karena perkembangan fisiknya saja, tetapi juga karena kemudian di kota itu tinggal orang-orang yang memiliki latar belakang kebangsaan dan etnis yang cukup beragam, sehingga perlahan-lahan kota itu berkembang menjadi kota yang besar gitu ya. Bahkan misalnya nanti kota itu menjadi ibu kota dari sistem kolonial yang ada di kawasan Nusantara yang kemudian nanti bernama Hindia Belanda dengan ibu kotanya di Batavia. Itu karena disebabkan karena kota itu sudah menjadi kota yang sangat besar gitu ya, yang dipicu oleh berbagai aktivitas yang dilakukan oleh orang Eropa di sana. Kemudian yang kedua, tentu saja kota kita, kota Surabaya. Pada saat orang-orang Belanda datang di Surabaya, memang pada awalnya sambil lalu saja, terutama pada awal abad ke-17 gitu ya. Sudah ada orang-orang Eropa yang datang ke sini, tetapi nampaknya belum intens gitu ya. Intensitas dan aktivitas orang-orang Belanda meningkat di kota Surabaya itu nanti pada abad ke-18 ya, dengan membangun pemukiman di kawasan Krembangan yang sekarang pusatnya di kawasan Jembatan Merah. Kawasan itu pada abad ke-18 itu tidak hanya dijadikan pusat pemerintahan dengan didirikan kantor untuk otoritas orang Belanda di sana yang nanti akan membentuk Karisdenan dengan kantornya di kawasan Jembatan Merah itu beserta fasilitas pendukung yang lain.
Tetapi di kawasan Jembatan Merah itu dengan orientasi utama sebuah jalan yang sekarang itu menjadi namanya Jalan Raja Wali, dulu namanya Herenstraat, itu kawasan itu dikembangkan sedemikian rupa, bukan sekedar kawasan pemerintahan saja, tetapi juga nanti kawasan perkantoran, kawasan pemukiman, dan nanti pada abad ke-19 awal di sekitar kawasan Jembatan Merah itu juga berkembang menjadi kawasan industri. Artinya kalau kita melihat perkembangan dua kota itu, baik kota Surabaya maupun kota Batavia, kita melihat kota itu berkembang menjadi sangat kompleks itu ya, dengan berbagai fasilitas yang mendukung keberadaan kota itu memang sejak orang-orang Eropa mulai tinggal di kawasan tersebut. Mengapa dua kota itu bisa berkembang menjadi sedemikian rupa, meluas dan menjadi lebih kompleks? Itu terutama karena aktivitas yang dilakukan oleh orang-orang Eropa yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh penduduk setempat sebelum orang-orang Eropa datang di kawasan itu. Jadi sebuah kota atau perkembangan kota itu bisa sedemikian rupa besar dan signifikan itu sangat tergantung pada aktivitas yang dilakukan di kota itu. Kalau sebuah kota itu aktivitasnya minim, maka tentu saja kota itu tidak akan berkembang menjadi kota besar. Tetapi kalau warga kota itu aktivitasnya itu banyak, aktivitasnya itu kompleks, aktivitasnya itu bukan hanya aktivitas tunggal, maka kota itu bisa berkembang menjadi kota yang besar, kota yang kompleks. Mengapa? Karena seluruh aktivitas itu pasti membutuhkan ruang-ruang. Ruang-ruang yang bersifat khusus, dan ruang-ruang itu kalau aktivitas itu banyak, maka ruang yang dibutuhkan itu juga banyak. Sehingga dengan demikian kota-kota itu akan berkembang, melebar, memanjang, dan tentu saja meluas secara umum. Itu karena dipicu adanya aktivitas itu. Nah, itu adalah faktor yang mempengaruhi urbanisasi pada masa kolonial, yaitu karena kota-kota tumbuh dengan sangat cepat, sehingga kota itu memberi pengharapan yang besar kepada orang-orang ya, untuk mencoba mengakses kota itu. Ketika kota itu aktivitasnya itu semakin dinamis, maka kota itu akan menjadi tujuan orang-orang dari kawasan-kawasan sekitar untuk datang ke kota itu. Mungkin pada awalnya kedatangan mereka karena ada kebutuhan. Misalnya ada kebutuhan terkait dengan kebutuhan hidup sehari-hari misalnya. Ada kebutuhan yang di desa tidak bisa mereka peroleh, sehingga mereka terpaksa harus membelinya di kota. Tapi begitu tahu bahwa kota itu ternyata menyimpan potensi yang sangat luar biasa, potensi untuk mendapatkan sesuatu misalnya di kota, maka orang-orang yang mungkin semula pada awalnya hanya secara sekilas saja mengunjungi kota, maka kemudian mereka menjadi tertarik untuk bisa tinggal di kota itu dan mencoba mencari penghidupan yang lebih baik di kota. Nah, tentu saja ini kemudian motivasi semacam itu juga selain kota sebagai faktor penarik, tentu saja karena di kawasan-kawasan pinggiran kota itu ada sesuatu yang kemudian mendorong orang-orang untuk datang di kota.
sesuatu itu salah satunya adalah kemiskinan yang merebak di pedesaan. Kita lihat misalnya kebijakan kolonial dalam beberapa hal ternyata juga menjadi penyebab munculnya kemiskinan di pedesaan. Sebagai contoh misalnya kebijakan sistem tanam paksa. Ya. Sistem tanam paksa itu kan sebuah kebijakan yang memanfaatkan tanah-tanah pertanian yang ada di pedesaan. Nah, tanah-tanah itu kan pada awalnya adalah tanah-tanah yang memberi penghidupan bagi orang-orang di desa itu. Tapi dengan adanya kebijakan sistem tanam paksa, maka petani-petani itu kemudian tanahnya itu diambil alih gitu ya, atau di dalam tanda kutip kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan sistem tanam paksa itu. Dengan demikian maka penghasilan petani atau penghidupan petani yang pada awalnya tergantung pada tanah itu kemudian dalam tanda kutip menjadi terganggu. Ini yang pada konteks tertentu itu kemudian mendorong orang-orang yang ada di pedesaan itu untuk untuk keluar dari desanya, mencari penghidupan yang lebih baik di perkotaan. Ini. Kemudian yang ketiga terkait dengan kebijakan kolonial juga, kalau kita membaca studi yang dilakukan oleh Clifford Geertz ya untuk kasus di pedesaan di Jawa Timur, Clifford Geertz menyimpulkan bahwa kebijakan kolonial itu ternyata kemudian mendorong terjadinya involusi pertanian di pedesaan. Involusi pertanian itu dapat dikatakan atau disederhanakan bahwa pertanian itu mungkin tumbuh membaik gitu ya. Tapi pada sisi yang lain jumlah penduduk di pedesaan itu juga meningkat dengan tajam gitu ya. Dengan demikian hasil panenan yang mungkin bertambah gitu ya akibat dari sistem pertanian yang berkembang lebih baik itu kemudian tidak bisa memakmurkan masyarakat desa karena jumlah penduduknya itu juga meningkat. Nah, ini yang saya kira juga mendorong kemudian orang-orang untuk keluar dari desa untuk mencari penghidupan di perkotaan. Jadi ada hal-hal yang terjadi di desa yang kemudian menyebabkan orang datang ke kota. Nah, mengapa kok ke kota? Gitu ya. Tidak bertahan saja di desa. Nah, terkait dengan faktor yang pertama, dengan pertumbuhan kota yang baik, yang signifikan itu, salah satu faktor yang kemudian menyebabkan orang itu mengincar kota, itu adalah munculnya kesempatan-kesempatan untuk bisa memperoleh pekerjaan yang dianggap lebih baik di kota. Ini tentu saja terkait dengan munculnya industrialisasi di perkotaan, terutama pada awal abad ke-19. Gitu ya. Salah satu kota yang tumbuh menjadi kota industri besar pada abad ke-19 itu adalah Surabaya, yang diawali dengan munculnya industri perbengkelan yang mendukung industri gula di kawasan-kawasan hinterland, kawasan-kawasan pinggiran kota Surabaya. Nah, ini keberadaan pabrik-pabrik gula di Sidoarjo, di Mojokerto, di Jombang, di Pasuruan, bahkan sampai ke Probolinggo, Jember, dan lain sebagainya, itu kemudian dianggap peluang oleh pengusaha yang
bekerja atau mengusahakan sektor-sektor perbengkelan. Jadi onderdil pabrik gula yang rusak itu kemudian tidak perlu mendatangkan dari tempat asal di mana mesin-mesin itu diproduksi, tapi cukup disediakan di Surabaya, dibuat di Surabaya. Sehingga beberapa pabrik kemudian berdiri di kawasan Dapuan. Dapuan itu di sekitar tepi Sungai Kalimas, tapi di sana dekat Jembatan Merah. Nah, kawasan itu kemudian tumbuh menjadi kawasan industri. Nah, apa hubungannya kawasan industri atau industrialisasi dengan datangnya orang ke kota pada saat itu? Nah, industri atau pabrik itu kan butuh tenaga kerja, ya. Dan jumlahnya tenaga kerja yang dibutuhkan di pabrik itu bukan hanya 10-20, tapi karena kapasitas pabriknya itu besar dan pabriknya itu tidak hanya satu, maka tenaga kerja yang dibutuhkan itu juga banyak. Dan itu ketika tenaga kerja itu tidak cukup dipenuhi dari penduduk kota Surabaya, maka tambahan tenaga kerja itu kemudian dipenuhi dari orang-orang desa yang tertarik untuk datang ke Surabaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang bisa menarik orang untuk datang ke kota. Faktor yang lain selain faktor industri atau pabrik-pabrik itu tadi adalah sektor transportasi, terutama di kota-kota pelabuhan seperti Surabaya dan Batavia atau mungkin Semarang gitu ya. Yaitu transportasi laut, yaitu kota-kota yang ada di pelabuhan. Nah, kota-kota di pelabuhan itu yang setiap hari didatangi kapal-kapal yang cukup besar yang mengangkut barang-barang dari luar negeri yang merupakan barang-barang impor, dan sekaligus nanti kapal-kapal itu akan mengangkut barang-barang dari pelabuhan itu untuk dibawa ke luar Jawa, otomatis membutuhkan tenaga kerja yang besar, tenaga kerja yang banyak, kuli-kuli angkut, kuli-kuli panggul, dan lain sebagainya, yang nanti akan membantu mengangkut dan menurunkan barang-barang ke atau dari kapal. Sebagai contoh misalnya, kota Surabaya itu adalah salah satu kota yang memiliki pelabuhan yang besar, yang sering disinggahi oleh kapal-kapal besar pula. Nah, selama abad ke-19, hampir semua komoditi pertanian yang dihasilkan karena kebijakan sistem tanam paksa, yang itu dihasilkan di kawasan-kawasan hinterland, itu nanti harus dibawa ke Surabaya untuk selanjutnya bisa dikapalkan ke pasaran-pasaran internasional. Nah, proses mengangkut barang-barang dari kawasan hinterland sampai ke Surabaya, ke pelabuhan, kemudian dari pelabuhan ke kapal, itu kan membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak, gitu ya. Nah, ini yang oleh orang-orang dari pedesaan, orang-orang dari luar kota, baik itu luar Surabaya atau nanti di Batavia, itu dianggap sebagai sebuah kesempatan untuk bisa memperoleh pendapatan dari sektor-sektor tersebut dengan cara menjual tenaga mereka, gitu. Sehingga misalnya ada studi yang dilakukan oleh John Ingelsen ya. Saya ambil dulu buku yang ditulis oleh beliau tentang kaum buruh di mana, di perkotaan Hindia Belanda, yang menjelaskan tentang itu. Saya ambil terlebih dahulu. Nah, ini adalah buku yang ditulis oleh John Ingelsen tentang perkotaan, masalah sosial dan perburuan di Jawa masa kolonial.
Nah, buku ini menjelaskan bagaimana arus urbanisasi pada saat itu, ya, terutama di kota-kota pelabuhan. Dan di buku ini, John Ingleson itu menjelaskan salah satu pelabuhan yang menjadi tujuan orang dari pedesaan untuk bekerja di Surabaya itu adalah pelabuhan Surabaya, di mana di sini dijelaskan hampir setiap hari ada sekitar 10.000 orang, ya, itu bekerja di berbagai sektor pengangkutan di kota Surabaya, yang itu datang terutama dari pulau sebelah, ya, dari Madura. Ini dijelaskan di buku ini. Nah, ini menunjukkan bahwa kota-kota besar dengan berbagai aktivitas yang sangat dinamis di sana itu menjadi tujuan dari orang-orang dari pedesaan untuk mengadu nasib di kawasan kota itu. Ada lagi misalnya masih ditulis oleh John Ingleson, ya, ini bukunya, Buruh, Serikat dan Politik, gitu ya, di Indonesia pada tahun 1920-an sampai 1930-an. Ini tidak beda jauh dengan buku yang pertama ini. Ini juga menjelaskan dinamika tentang perburuan di kota-kota di Hindia Belanda, yang itu sebagian besar juga dari para pendatang dari pedesaan. Nah, ini adalah urbanisasi pada masa kolonial. Sebab-sebab yang menarik, ya, atau faktor-faktor yang menjadi penarik mengapa orang datang ke berbagai kota di kawasan Jawa, gitu ya, terutama di Surabaya, Semarang, Batavia pada saat itu. Nah, memang ada studi lain, ya, yang juga menjelaskan mengenai pertumbuhan kota-kota di Jawa yang nampaknya ini juga nanti menjadi penyebab dari munculnya urbanisasi itu. Ada satu buku yang ditulis oleh Peter Baumgart, gitu ya. Beliau menunjukkan bahwa selama periode 1500 sampai 1800 itu memang menjadi periode di mana bermunculan kota-kota di Jawa, selain tadi ada Batavia dan Surabaya. Jadi Cirebon, kemudian Surakarta, Yogyakarta, gitu ya, Semarang, itu juga kota-kota yang ikut tumbuh pada saat itu, yang menggantikan kota-kota yang sebelumnya telah ada pada periode klasik, ya. Misalnya yang saya sebut sebagai periode klasik itu adalah periode Mataram, ya. Ada Kota Gede, Pleret, Kartosuro. Itu kan kota-kota yang kemudian kalah, ya, perkembangannya dengan kota-kota yang berada di kawasan pesisir. Nah, pergeseran ini saya kira karena kota-kota di pedalaman yang pada awalnya pertumbuhannya lebih disebabkan karena faktor kekuasaan, karena menjadi pusat pemerintahan atau pusat kerajaan, ternyata kalah dengan kota-kota yang berkembang karena kota itu menjadi pusat aktivitas ekonomi. Itu seperti Surabaya, terus kemudian Batavia, Semarang, itu kan kota yang tumbuh karena kota itu menjadi pusat ekonomi. Nah, sementara seperti Yogyakarta, Kartosuro, itu kota itu menjadi stagnan, gitu. Nah, inilah yang nampaknya itu juga menjadi salah satu hal yang bisa menjelaskan mengapa pertumbuhan penduduk atau urbanisasi itu nanti lebih banyak mengalir di kawasan-kawasan kota-kota di pesisir seperti Batavia, Surabaya, Semarang dan sebagainya. Nah, ini karena adanya pergeseran tadi, faktor ekonomi, gitu ya,
itu justru lebih menjadi faktor yang menyebabkan kota tumbuh dengan cepat dibandingkan dengan faktor-faktor pemerintahan, atau kota sebagai pusat ekonomi jauh lebih cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan kota-kota yang semata-mata sebagai pusat pemerintahan. Sekarang kan juga begitu. Kota-kota kecil yang merupakan kota-kota awalnya memang hanya sebagai ibu kota kabupaten misalnya gitu ya. Itu kan pertumbuhannya jauh lebih lambat dibandingkan dengan kota-kota yang memang sejak awal memposisikan diri sebagai pusat ekonomi. Seperti misalnya kota saya ya di Banjarnegara itu